Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12, kita baca ayat 10 sampai dengan 12 terlebih dahulu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya mengundang bagi setiap saudara yang ingin mencintai hidup, angkat tangan. You want to love life? Berarti firman Tuhan ini buat Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu memperhatikan pernikahan. Bahkan ketika Engkau datang ke atas muka bumi, yang pertama Engkau buat Tuhan adalah merubah air menjadi anggur. Kami semua Tuhan mencintai hidup. Kami mau melihat hari-hari baik dalam hidup kami. Karena itu tolong kami mau menerima firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang baca ayat pertama. Hari ini judulnya adalah The Daughters of Sarah. Aneh sekali firman Tuhan untuk after camp daripada rockman, tetapi kebanyakan ditujukan kepada wanita sebagian besar. Tulisan daripada Rasul Petrus ini dalam ayat 1 sampai dengan 6 ditujukan untuk wanita, yang ayat 7 ditujukan untuk pria. Kenapa alasannya, saudaraku? Saudara tahu istri saya punya satu ilustrasi yang sangat baik, yaitu hubungan suami istri, saudara. Seperti payung ini, saudara. Di mana suami istri adalah konstruksi daripada payung ini. Kalau konstruksinya benar, maka payung ini akan berfungsi untuk melindungi dari panas terik, daripada hujan, daripada anak panah musuh. Ya, saudara yang kasih, pria itu bagian di sini untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan pengayoman. Tetapi wanita digambarkan seperti konstruksi daripada payung ini. Karena wanita diambil dari sisi pria. Sisi itu seperti separuh bagian konstruksi daripada bangunan. Kalau tidak ada bisa kolaps. Amin. Wanita bukan makhluk yang lemah. Rasul Paulus juga menulis dalam surat Efesus. Pertama kali yang dia berikan perintah kepada wanita, baru kepada pria. Mengapa? Aneh sekali. Karena memang kita tahu wanita dibuat dari bahan yang lebih advance. Wanita dibuat dari bahan yang lebih baik. Kita harus mengerti satu hal. Ketika Tuhan membentuk pria, dipakai perkataan yatsar. Katakan yatsar. Yatsar itu membentuk, ya, membentuk dipaksa dengan kekuatan menjadi seperti orang membuat sebuah, yaitu pot, saudara. Like a potter, ya, yatsar. Tetapi wanita di dalam Kejadian 2 ayat 22, wanita itu Tuhan berkata membangun. Membangun di sana adalah bana. Katakan bana. Karena itu para pria terhadap wanita, kalian harus memakai perkataan bana. Membangun. Amin. Perkataan ben itu anak atau keturunan. Itu saudaraku adalah bana. Membangun. Kita membangun keluarga. Membangun dengan apa? Nanti kita akan belajar. Salah satunya dengan kata-kata yang baik. Dengan kata-kata pujian. Ya. Tetapi wanita Anda harus tahu bahwa wanita tidak bisa merubah pria. Forget it. Yang bisa merubah Tuhan. Sebab the Lord form a man. Yatsar. Para wanita katakan yatsar. Para wanita katakan bana. Ya, para wanita katakan yatsar. Para pria katakan bana. Kalian harus membangun istri Anda. Amin. Membangun dengan pujian, membangun dengan firman, membangun dengan kata-kata. Kita baca sekarang
6 ayat untuk wanita. Demikian juga, apa demikian juga ini? Kita tahu surat Petrus ini yang pertama itu merupakan satu kesatuan. Kalau kita membaca sebelumnya, yaitu tentang hubungan bos dengan pegawai, tuan dengan hamba. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi disalah mengerti, disalahkan, menderita meskipun kita tidak berbuat salah. Tetapi di sini demikian juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman huruf besar Kristus, amin. Mereka juga apa? Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab dia demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti siapa? Seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia apa? Tuannya. Dan kamu adalah putri-putrinya. You are the daughters of Sarah. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ancaman di sini dipakai perkataan teror. Jadi kalau suami belum bertobat itu memang kayak teroris. Amin. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Untuk lengkap kita baca ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Tadi istri saya memberikan pesan untuk disampaikan para ibu yang ada di sini, para wanita yang ada di sini. Rock Men's Camp bukan magic. Amin. Artinya bukan satu kali ikut camp pasti langsung seperti Yesus. Langsung jadi kayak Rasul Paulus. Imannya kayak Abraham. Amin. Nyanyinya seperti Mikhael. Tidak. Ada proses yang perlu dijalani. Tadi dengan jujur dikatakan mulainya 100 derajat. Lalu 180 derajat, luar biasa. Tapi tidak akan 360 derajat. Ya. Lagu yang tidak boleh dinyanyikan, ku masih seperti yang dulu. Tidak boleh nyanyikan. Firman Allah mengatakan di sini kepada para wanita. Sekali lagi wanita itu dasarnya punya spiritual intelligence yang lebih dari pria. Berapa banyak suami-suami di sini tahu bahwa istrinya punya insting, punya intuisi. Orang itu mau nipu kamu. Kamu terlalu curiga. Ya, enggak enak. Itu perempuan terlalu pakai perasaan. Tapi terbukti benar. Berapa banyak di sini suami-suami bisa berkata, yes, angkat tangan. Amin. Ya. Cuma wanita jangan bilang ini, wis tak kandani. Jangan, saudaraku. Ya, I told you. Pria apa yang tidak suka dengan perkataan itu? Istri penolong, bukan penodong. Amin. Firman Allah menunjukkan perkataan tunduk, submit, submission, perkataan tunduk. Dan yang dipakai contoh di sini bukan Esther, pasti bukan Hawa, tapi Sarah. Sarah nama lama adalah Sarai. Sarai artinya my captain. Kalau suami istri, suami belum ada urapan, istrinya jadi kapten. Istilah saya suami panglima, istri pang-6. Loh betul. Ternyata di sinetron kita ada suami-suami takut istri. Tidak ada istri takut suami, tidak ada. Suami-suami takut istri. Ya. Nah ini, kalau di kantor galak, kumisnya melintang,
Matanya melotot. Mulai sekarang Bapak gak mau main dengan alasanmu lagi. Iya bos. Tapi di rumah. Mulai sekarang Bapak gak boleh main golf lagi Bang. Iya Mama. Saudara tahu, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, urapannya hilang. Loh kok diem saudaraku? Tapi firman Allah berkata, ada satu kunci kerajaan sorga, itu tunduk. Kita melihat kehidupan Tuhan Yesus. Lukas pasal kedua, 51 dan 52. Ada satu rahasia yang luar biasa. Kita baca dulu. Lukas 2, 51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Perkataan, and he went down with them and came to Nazareth and was subject to them. Subjek itu seperti raja dengan rakyat. Seperti komandan dengan anak buah. Perkataan subjek, hupotasso, itu tahan di bawah tekanan. Seperti kaki daripada piano ini. Ini dia menerima tekanan yang berat ya. Seperti kolom daripada bangunan. Jadi saudaraku, Yesus yang sempurna menundukkan diri kepada orang tuanya yang tidak sempurna. Tentu saja pengetahuan daripada Yusuf tidak nempil dengan Yesus. Yesus usia 12 tahun berbicara dengan siapa? The doctors of that time. Tetapi perhatikan ayat 52. Perhatikan subjek tadi ayat 52. And Jesus increased. Inggrisnya boleh ditebalin. In wisdom and stature and in favor with God and man. Dengar saudaraku, the place of submission is also the place of favor. Saudara lihat itu, ketika kita menundukkan diri di bawah otoritas yang ditentukan Tuhan, maka yang datang itu apa? Favor. Tuhan punya order dalam dunia ini. Kepala daripada Kristus adalah Allah Bapa. Kepala daripada suami adalah Kristus. Dan sebelumnya tentu aja pemimpin rohani. Dan kepala daripada istri adalah suami. Suami bukan bos istri, tapi kepala. Amin. Kepala saudaraku. Ada seorang wanita berkata, Pak, kalau suami kepala berarti saya tidak punya otak dong Pak. Berarti saya ini bodoh. Saya bilang tidak. Mana lebih canggih, berpikir dengan hati atau berpikir dengan kepala? Dengan kepala cuma analisa, tapi berpikir dengan hati bisa melihat sangat jauh. This is more intelligent than this one. Amen. Dulu hidup saya cuma mengandalkan inilah. Kebentur sini, ketatap di sana, delosor di situ. The place of submission is the place of favor. Amin. Ada orang tanya pada saya, kunci kerajaan sorga, salah satunya ini. Submission, God's order. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana? Ya bersyukurlah kalau punya istri, tidak ada suaranya. Alah putri Solo, padahal putri Surabaya. Tapi kebanyakan orang tuh ngalami, ya saya harap tidak ada di sini. Itu Amsal 18 ayat 9 dan 19 saudara. Ya, itu saudaraku adalah orang yang suka bertengkar. Lebih baik tinggal di sudut soto rumah. Ya, Amsal 21 ayat 9 dan 19. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Istri-istri, ada sesuatu yang jangan pernah dilakukan, lihat saya. Ini. Jangan sekali-kali. Jangan bergaya moji. Amin. Tidak ada pria manapun di dunia ini, bangsa apapun, suku apapun, yang suka ditantang. Amin. Lebih baik tinggal di sudut soto rumah. Waduh saudaraku, soto rumah itu kalau rumah-rumah zaman dulu itu etik. Etik itu genteng itu di bawahnya itu ada ruangan. Ruangan yang kecil biasanya tempat naruh gudang. Tempat barang-barang bekas.
Nah itu saudaraku, ya, suami ini dia tinggal di sana, nggak enak. Karena istrinya cerewet. Saya mau beritahu, tidak ada suami bertobat lewat khotbah istrinya, tidak ada. Firman Allah berkata tanpa perkataan dimenangkan. Berapa banyak wanita di sini mau hidup berkemenangan, angkat tangan. Caranya sederhana, jangan bicara. Amin. Padahal wanita itu ada kotanya katanya. Satu hari 90.000 kata-kata, betul? Ada yang bilang cepeceng, ada yang bilang 90.000. Ya perpuluhan lah, 90.000. Pria separuhnya 45.000. Dia pulang dari kantor, kotanya udah habis. Amin. Ya, lalu istri selalu tanya, gimana di kantor? Oke. Loh kok oke, cerita dong. Iya, enggak ada apa-apa. Habis kotanya saudaraku. Ya, padahal wanita di rumah masih penuh saudara ya. Apalagi baru punya bayi, tidak sempat berkata-kata. Dia cuma sama bayi Sudah bayangkan itu. Lebih baik tinggal di sudut soto rumah. Tunjuk pria itu katakan, kesian deh lu. Amin. Daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, kalau ada suami tidak suka di rumah, ya mungkin istrinya galak, saudaraku. Loh kok tenang semua? Ya, saya pernah saudara retreat dengan 10 orang pendeta di Bali. Lalu ditanya, tempat favorit bagi Anda di mana? 9 jawab mall. Cuma Timotius jawab di rumah. Amin. Loh ada ceritanya. Karena Anda tegang saya cerita. Sahibul Hikayat bukan Alkitab ya. Ketika Tuhan menciptakan wanita. Dia mengambil kelembutan rembulan. Dia mengambil manjanya kucing. Kelembutan daripada kelinci. Ya, cerewetnya burung kakak tua. Suara yang indah dari nightingale, burung bulbul. Diaduk jadi satu. Jadi wanita. Lalu dikirim pada Adam. Dan Adam garuk-garuk kepala. Dia datang lagi. Waduh Tuhan, saya nggak tahan hidup bersama dia. Aku kembalikan. Tapi baru setengah hari Adam udah kembali. Tuhan, aku nggak bisa hidup, nggak tahan hidup dengan dia. Tapi aku tidak tahan hidup tanpa dia. Betul? Betul ya? Ada seorang murid dari seorang suhu. Suhu silat kungfu. Tinggal di atas puncak gunung. Dia tidak pernah bertemu makhluk yang lain selain suhunya. Dan binatang-binatang hutan dia belajar silat. Anak diambil mulai kecil. Jadi dia tidak pernah lihat manusia yang lain. Satu hari ketika mulai mencuri untuk turun gunung. Tapi diajak oleh suhunya, ayo turun gunung. Dan dia mendadak melihat satu makhluk. Rambutnya panjang, kukunya panjang, lentik, jalannya beda. Iya toh? Lalu dia tanya, suhu, itu apa suhu? Suhu, itu apa? Suhunya berkata, kamu jangan main-main, itu harimau. Jangan dekat-dekat, nanti hatimu patah, kamu dikerawuk, dan kamu akan menderita. Soalnya suhu ini pernah patah hati saudaraku. Tapi ketika mau naik gunung lagi. Muridnya berkata suhu. Enggak apa-apa dah suhu. Biar dikerawuk enggak apa-apa suhu. Aku mau harimau saja. Aku enggak mau suhu. Di dalam Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang belantara. Daripada wanita yang suka marah, yang suka bertengkar. Memang kita adakan men's camp. Tapi untuk wanita kita juga adakan mother wise. Amin. Better to dwell in the wilderness. Bukan cuma tour ya, tapi dwell, tinggal. In the wilderness. Than with a contentious and angry woman. Tadi waktu saya suruh search internet, ternyata
Bukan cuma Indonesia, tapi di India bahkan ada perkumpulannya. Perkumpulan suami takut istri. Serem saudaraku, ya. Lebih baik tinggal di padang gurun, lebih baik tinggal di sudut setor rumah. Yang nulis apa saudaraku Amsal Sulaiman ini? Ya Raja Sulaiman, berapa istrinya? Ayo, berapa istrinya? Tidak banyak kok, cuma 700. Gundiknya 300. Amin. Itu yang tercatat. Tetapi kenapa dia sampai keluar dari istana? Mencari gadis dusun yang namanya Sulamit dalam Kidung Agung. Kenapa dia tinggal di padang belantara? Ya, karena mungkin istrinya ini, dia tulis dari pengalaman saudaraku. Dia punya istana, tapi istananya tidak membuat dia bahagia. Karena itu, kalau kita dikasih Tuhan, istri firman Allah berkata, barang siapa mendapat seorang istri, dia mendapat harta karun. Katakan harta karun. Bukan cuma yang baik, tapi harta karun. Perlu istrimu katakan engkau harta karunku. Amin. Loh, ayo katakan pada dia, engkau harta karunku. Dan aku dikenan oleh Allah. Amin. Saudara yang kasih, tanpa perkataan, dimenangkan oleh kelakuan daripada istrinya. Kalau kita bisa memenangkan suami dengan perdebatan, ayo berdebat. Saya ketemu dengan banyak istri yang tidak bijaksana. Pak, ini loh Pak, masih Pak, puntung naraka, masih ngerokok. Aduh, suaminya the beast, you know the beast. Pak, ini masih selingkuh terus nih Pak. Aduh, istri model begini tidak mungkin suaminya bertobat. Nanti suaminya bilang, sudah gua tidak mau ketemu lagi sama pendetamu itu. Lebih baik diperkenalkan, dia disentuh Roh Kudus, berubah. Yang mesti berubah dulu istrinya. Betul saudaraku? Tanpa perkataan. Sebab dia mengawasi istrinya. Apa yang dilihat? Perhiasanmu jangan berlebih-lebihan. Zaman dulu wanita itu rambutnya itu dikasih perhiasan emas, dikasih berlian macam-macam ya. Sekarang saya lihat wanita-wanita di sini sederhana ya. Tapi pada zaman itu di Kekaisaran Romawi, waduh, itu tidak tahu berapa nilainya. Saya barusan diberitahu teman saya, dia lihat ada perhiasan satu set. Dia pergi ke Singapura, perhiasan satu set 28 juta dolar. Dolar Singapura. Cuma satu set perhiasan. Firman Allah menunjukkan jangan berlebih-lebihan. Ya. Tapi saya mau juga beritahu bahwa yang paling cepat membuat suami itu kabur dari Tuhan adalah roh Farisi. Kalau wanitanya punya roh Farisi, wah minggat suaminya. Betul-betul. Ya, dikhotbahin, diambilkan ayat, ya. Ayo Pak Arifin, ketemu suami saya, tumpang ono tangan. Bapak kan tukang ngusir setan loh. Wah, kesetan bojoku Pak. Waduh, yang model begini enggak mungkin bertobat. Tapi saya bilang sama dia, Bu, lebih baik GTM. Tahu GTM apa? Gerakan tutup mulut. Berarti yang gini tadi, betul. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Baru-baru ini saya jengkel juga, ada satu pendeta, ternyata dia keberatan karena istri saya pakai celana panjang. Sebab dia khotbahnya itu cuma satu. Wanita tidak boleh pakai celana panjang. Oh iya betul. Dan dia berdoa puasa supaya Pak Arifin datang sendirian. Ya, tanpa istri. Kebetulan temannya jauh, memang istri saya tidak saya ajak. Dia berkata, oh Tuhan kau menjawab doaku. Saya bilang bagaimana? Kalau ada pengkhotbah laki pakai long dress. Lu siapa? Tuhan Yesus. Coba. Farisi itu maksud saya ada pria, ada wanita, gitu loh. Tetapi saudara firman Allah mengatakan the place of submission is the place of kurang keras saudaraku. The place of submission is the place of favor.
in favor of God and man. Bahkan increase. Saudara pernah renungkan tadi. Ketika dia menundukkan diri. Maria dan Yusuf ngerti apa sih? Yusuf adalah seorang pembangun, builder. Dia mungkin bangun di desa Nazaret. Nazaret itu desa so. Mungkin dia tunjukkan, Yesus coba lihat rumah yang papa bangun. Oh papa, baik papa. Rendah hati Yesus. Padahal apa? Dia yang menciptakan alam semesta. Coba lihat plafon yang dipasang oleh papa. Yesus bikin plafon apa? Langit saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Ya, coba lihat batu-batu yang kususun kata Yusuf. Yesus berkata di tempat aslinya lantainya dari emas kristal. Tapi dia rendah hati. Dia menundukkan diri. Karena itulah Allah dan manusia mengasihi dia. Amin. Saya ingat tadi kalau dikatakan monster, saya dulu dipanggil Hitler. Iya saya ingat. Siapa aja anak kecil kalau ketemu saya mesti nangis. Wah! Sekarang aneh, ada Yesus. Bayi-bayi anak kecil ketemu saya gini saudaraku. Dulu menakutkan, anak kecil tidak bisa ditipu. Tetapi karena istri saya tidak pernah lawan saya. Dihadapi dengan doa. Ketika saya masih ngaco, jauh daripada Tuhan, dia tidak mengkhotbahin saya. Ya, dia tidak bawa Alkitab. Baca kamu. Nah. Dia bijaksana. Tanpa perkataan. Saya melihat kelakuan istri saya. Kalau saya keras, jahat, dia cuma masuk kamar. Berdoa. Firman Allah berkata ketika mereka melihat para suami ini. Betapa saleh. Betapa suci istrinya. Manusia batinianya luar biasa. Amin. Firman Allah mengatakan tidak takut teror. Suami yang ngancam istri, maaf itu banci. Amin. Saya kira sudah tidak ada di sini, sudah lewat camp semua kan. Tetapi istri yang takut Tuhan, tidak takut akan ancaman. Saya ceraikan kamu. Oh Tuhan yang ngatur hidup saya. Tidak takut teror. Tidak takut ancaman. Nah saya akan tunjukkan kepada Anda kenapa justru dibilang putri-putri Sarah. Coba renungkan sebentar, kan banyak contoh dalam Alkitab. Kenapa bukan Esther? Kenapa bukan Maria? Kenapa kok Sarah? Mari kita lihat Kejadian 18. Kejadian 18. Saudaraku, ini adalah penampakan Tuhan Yesus pertama kali yang tercatat dalam Alkitab. Allah menjelma jadi manusia. Mau enggak rumahnya didatangi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang. Abraham adalah sahabatnya Tuhan. Luar biasa. Di dalam Kejadian 18, Abraham bertemu dengan Tuhan Yesus dan dua orang malaikat. Saya minta kita lihat ayat 11 dan 12. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Waktu itu Tuhan yang berkata sambil makan, luar biasa. Wahyu 3 ayat 20 berkata saudaraku, ya, I will sup with them, I will dine with them. Mau makan bersama mereka dan mereka bersama dengan aku. Fellowship yang luar biasa. Lalu Tuhan berkata, tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak. Lalu kita baca yang dikatakan Kejadian 18 ayat ke-12. Lalu jadi tertawalah Sarah di mana? Di dalam hati, katanya. Di dalam hati. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua? Ya. Therefore Sarah laughed within himself, saying, after I have grown old shall I have pleasure. Amin. Berapa usia Sarah waktu itu? 88 tahun lebih. 88 tahun lebih. Karena dia melahirkan usia 90. Jadi antara 88 89. Usia daripada Abraham hampir 100 tahun, 99 tahun sekian.
Karena Tuhan tahun depan dia melahirkan seorang anak. Jadi usianya 89 dan 99. Coba bayangkan wanita seusia itu. Saya punya dua ibu yang sangat cantik, ibu saya dan ibu mertua. Tapi bagaimanapun ya sudah kelihatan tua. Usianya 84 dan 87 tahun. Tetapi pada saat itu, apakah aku akan berahi? Berahi di sini adalah Eden. Katakan Eden. Wow, saudara. Ya, perhatikan. Sedang tuanku, my Lord. Bagaimana dia memanggil suaminya? My Lord. Bagaimana Anda manggil suami Anda? Goblok. Blow on. Karena itu engkau tidak diberkati. Sarah memanggil Abraham tuannya. Apa Abraham itu sempurna? Jauh dari sempurna. Apa tugas seorang suami? Melindungi istri, bukan? Ketika dia di Mesir, dia berkata, aduh Sarah, kamu terlalu cakep. Nanti kepala gua ngelundung. Jangan bilang ya kalau istriku. Bilang aja kamu saudariku. Tolonglah selamatkan nyawaku. Blow on gak suami seperti ini? Dan pada waktu dibawa oleh Firaun, diberi hadiah, oh ya ditampani. Nemen gak Abraham ini? Tetapi saudaraku, firman Allah menunjukkan sikap hati daripada Sarah. Attitude. Attitude is everything. Saya katakan waktu men's camp. Attitude determines your altitude. Altitude itu ketinggian. Sikap hati akan membawa engkau pada next level. Your attitude determine your altitude. Sarah berkata, my Lord. My Lord itu, saudaraku, bukan berarti nyembah. Ya, ini Tuhan. Jadi dia itu menghargai suaminya. Para wanita yang ada di sini, seringkali karena pria itu terbuat dari bahan yang kurang develop, ya terbuatnya dari tanah ya. Jadi memang ke tanah-tanahan gitu. Ke bumi-bumian. Wanita terbuat dari bahan yang lebih develop. Diambilkan dari selnya manusia hidup. Selnya Adam. Jadi wanita coba lihat, kan lebih halus. Tulangnya, semuanya konstruksinya. Kalau konstruksinya pria ya sudah seperti ini. Tapi coba lihat wanita, ya. Ya, betul saudaraku, wanita terbuat more fine. Tetapi dia berkata, apakah aku wis tuwe, sudah mati haid, garing, kering, kerontang, musim dingin. Ada yang berkata begini, wanita usia 20-an itu adalah Afrika. Misterius. Ya toh? 30-40 eksotik Asia. Ya kan? Lalu lebih matang Amerika. Tapi lebih tua musim gugur Eropa. Lebih tua lagi Siberia. Tetapi kita melihat di sini, Siberia dijadikan Taman Eden. Ada rahasia luar biasa. Kalau tadi submission is the place of favor. Sekarang submission itu mendatangkan jadi awet muda. Tidak percaya? Saya tunjukkan ayatnya loh. Tak duduk no ayatnya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-20, Kejadian pasal 20, Abimelek Raja Gerar mengambil Sarah. Berapa usia Sarah? Setelah melahirkan ya 91. Nenek usia 91. Berapa banyak saudara percaya Raja Abimelek ini matanya ndak bureng? Atau kero? Enggak saudara. Tapi ada sesuatu yang terjadi pada Sarah. Mazmur 103. Kita akan mengalami jadi muda seperti burung Raja Wali. Orang ketemu kita berdua, ya selalu bilang gini, loh kamu kok masih tetap sama seperti 20-30 tahun yang lalu. Baru-baru ini teman-teman saya reuni, teman SMA. Pembantu saya komentar, waduh koncoy bapak itu kewut kabeh.
Saya percaya ketika ada submission, maka coba yang suka berontak, firman Allah berkata tinggal di mana? Tinggal di padang gurun. Garing. Tetapi apabila Anda memanggil suamimu my Lord. Pertama ada sukacita, Sarah tertawa. Apa tanda satu keluarga bahagia? Coba rekam di situ. Banyak ketawanya enggak? Di rumah saya nih penuh dengan sukacita, penuh dengan tertawa. Apa aja bisa membuat kita ketawa? Anything. Enggak perlu keluar duit banyak. Kenapa orang perlu entertainment? Karena enggak sukacita, saudaraku. Kenapa orang perlu pil ekstasi? Ekstasi itu harus sukacita. Perlu dibantu bahan kimia. Enggak ada sukacita. Tetapi kalau ada God's order, ada sukacita di rumah Anda. Amin. Luar biasa, saudaraku. Jadi mudah. Wow. Jadi juicy. Betul? Seperti buah itu, buah yang juicy. Bukan buah yang sudah keriput. Enggak, saudaraku. Ya. Firman Allah berkata dia ketawa, Tuhan dengar, kamu ketawa. Enggak, aku enggak ketawa. Tuhan tahu apa yang dalam hatimu. Para istri belajar bersama saya. Katakan pada suamimu, my Lord. Ayo, firman Tuhan toh. My Lord. Jangan gini, modelmu kok my Lord. Jangan. Sekali lagi saya katakan menundukkan diri itu seperti kepada Tuhan. Dengarkan, Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Engkau lakukan karena itu perintah Tuhan. Bukan karena suamimu pinter, bukan karena dia hebat, tetapi karena itu perintah Tuhan. Para istri latihan lagi. Mau awet muda? Amin. Mau kembali juicy? Coba katakan, my dear, katakan pada saya. My Lord. Salah satu yang para istri nggak tahu, suami itu suka dikagumi. Betul para suami? Nah, tapi para suami ada loh, habis ini para suami loh. Jangan kembali dari Rockman. Apa kabar? Huha, huha. Tapi kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan yang buat saya percuma. Tetapi kalau ini dilakukan, maka berkat Abraham itu turun atas kita. Kenapa berkat Abraham tidak turun atas kita? Diberkati, kaya, masyur, dibela oleh Tuhan. Karena tidak ada pasangan Abraham dan Sarah di situ. Hari ini saya berdoa, Anda jadi para pasangan Abraham dan Sarah. Amin. Luar biasa, saudaraku. Itu tadi kita baca Kejadian 20. Abimelek ngesiri Sarah. Tidak berani tanya, Tuanku KTP-nya 91. Tutup mulutmu, cakap enggak? Iya, aneh Tuanku. Mengapa dia seperti itu? Dengar saudaraku, dia jadi awet muda. Bahkan pada waktu Sarah diambil, baca Kejadian 20. Tuhan itu main jadi koboi. Dia muncul pada Abimelek. You are a dead man. Kamu jadi orang mati, ku bunuh kau sekarang. Jangan sentuh dia. Sebab dia istri pada Nabi itu. Tuhan, Abimelek sedikit tanya, bukan salahku loh. Dia bilang dia itu saudaranya. Ya aku tahu lah, aku tahu. Tapi minta dia berdoa buat kamu. Dan pertama kali Abraham berdoa, saudara. Amin. Abraham berdoa untuk Abimelek. Luar biasa. Kembalikan istri orang itu sebab dia seorang nabi. Nah saudara, sekarang untuk para pria. 1 Petrus 3 ayat ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah apa? Bijaksana. Bijaksana di sini understanding. Knowledge. Gnosis. Kita itu para suami harus dia kasih pelajaran tentang wanita. Wanita itu makhluk yang berbeda. Ada seorang suami berkata, ada 2 masa yang saya tidak mengerti istri saya. Kapan itu? Sebelum menikah dan sesudah menikah. Jadi sebelum menikah tidak ngerti, sesudah menikah juga tidak ngerti. Karena wanita itu misterius.
Wanita itu ciptaan Tuhan, suami harus mengerti sebagai kaum yang lebih lemah. Lemah cuma tubuhnya, tapi bukan rohaninya. Dengar baik-baik. Hormatilah mereka, para suami, hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dulu saya bertobat sungguh-sungguh, saya dididik sama Tuhan, saya pernah bilang sama istri saya begini, kamu itu untung dapat saya. Saya ini 99%, kamu 1% aja. Ya, kurang ajar enggak saudaraku? Setelah bertobat ngerti, ya. Kalau namanya senior partner 51%, 49%, sekarang 50-50. Setiap kali ada pengguntingan pita, ada penghargaan, saya bilang istri saya, ikut sayang. Enggak usah, kamu aja. Mereka kan cari kamu, enggak. Kamu andilnya 50%. Para suami, tunjukkan 5 jari pada istrimu, 50%. Amin. Hormati mereka sebagai teman pewaris, katakan pewaris dari kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Jadi halangan doa itu bukan cuma dosa, tapi kalau suami tidak bijaksana. Para suami malam hari ini minta maaf sama istri karena tidak bijaksana. Amin. Seringkali kita tidak mengerti. Kita harus minta Roh Kudus mengerti. Sebab yang menciptakan wanita itu Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, kenapa istriku kok antik ya? Ya, para suami saya kasih tips ya, jangan pernah berkata istrimu tua. Bilang dia antik. Amin. Sebab antik itu makin tua makin mahal. Dan kenapa Tuhan berkata kasih antara suami istri seperti anggur. Anggur itu bisa dinikmati setelah ditanam 2-3 tahun. Lalu proses 6-7 tahun, anggur yang lumayan itu 10 tahun. Betul? 2 tahun rasanya kayak setrup. 10 tahun. Siapa di sini nikah di atas 10 tahun? Angkat tangan. Oke, yang di bawah 10 tahun, angkat tangan. Di bawah 10 tahun. Belum menikmati anggurnya ya? Belum ya? Sabar, dengar saya. Dengar saya. Sekali lagi, saya ulangi, the place of submission is the place of favor. Tampilkan sekali supaya mancap saudara. Lukas pasal 2 tadi 51 sampai 52. Yesus went down with them. Dari Yerusalem. Dia tidak berkata tinggalkan saya di sini ya. Ini rumah Bapakku. Enggak. Ini kota yang dibangun untuk aku. Dia ikut ke Yerusalem, ke Nazaret. Kota kecil. Dan menundukkan diri di bawah bimbingan mereka. Bertambah besar hikmatnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Ayat 51 tadi subjek dan ayat 52 increase, katakan increase. Favor. The place of submission is the place of increase and favor. Amin. Dan tadi kalau kita baca Kejadian 18, the place of submission, dia panggil my Lord, is the place of miracle. Amin. Mujizat terjadi, sukacita dan awet muda. Wanita kalau awet muda kok senang ya? Yang senang awet muda tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah. Ketika Tuhan kembali ke surga dan 2 malaikat pergi ke Sodom dan Gomora, satu hari, tidak lama kemudian, mendadak Abram dan Sarah bergairah satu dengan yang lain. Wow, itulah Eden. Coba tulis, Eden artinya apa? Delight, pleasure, luxury, delight, luar biasa. Coba, Eden itu artinya sangat luar biasa. Itu yang terencana Tuhan atas hidupmu. Tetapi harus saling menundukkan diri. Amin. Saudara, firman Allah menunjukkan bahwa penundukan diri itu bukan satu pihak. Tetapi saling menundukkan diri. Kalau suami tunduk kepada God's order, kepada orang tua, kepada pemimpin rohani, kepada Kristus, dan saling menghormati istrinya. Perhatikan, hormati istrimu. Amin.
Suami dan saya kasih tahu, ketika engkau menghormati, engkau akan dihormati. Amin. Sekarang saling berhadapan, saling mendoakan. Musik pelan saja. Mari para suami, pertama para suami ambil tindakan. Kalau engkau tidak bijaksana pada istri, engkau tidak mengerti dia, minta maaf terlebih dahulu satu dengan yang lain. Bapak hamba berdoa buat pasangan-pasangan di sini, ataupun mereka yang tidak ada pasangannya. Tuhan, tidak seorang pun yang menyimpan kesalahan orang lain. Sebab yang mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, menceraikan sahabat yang paling karib, termasuk menceraikan suami atau istri. Ajar kami Tuhan, berikan kami anugerah-Mu, supaya kami hidup di dalam grace, dalam favor Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Pemandangan yang sangat indah di tempat ini. Saya melihat suami istri saling memaafkan, saling menerima satu dengan yang lain. Haleluya. Sambil bergandengan tangan, saya akan berdoa, saya undang istri saya, kekasih Sarah untuk maju ke depan. Dia akan berdoa untuk the daughters of Sarah. Saya berdoa untuk the sons of Abraham. Haleluya. Istri saya akan berdoa lebih dulu untuk putri-putri Sarah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini, di mana kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan boleh diperbaharui kehidupan kami selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan kami percaya bila kami boleh menghormati suami kami, sehingga dalam hormat dan submit pada dia, kami menerima favor yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, perbaiki rumah tangga kami, perbaiki sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah ada satu perubahan dari kehidupan kami. Kami menjadi istri yang bijaksana, istri yang takut akan Kau, dan istri yang sebagai teman pewaris bagi suami kami, yang juga dapat dibanggakan oleh suami kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami sungguh-sungguh mencintai hidup Tuhan dan mau melihat hari-hari yang baik. Karena itu kami menjaga lidah dan mulut kami dari ucapan yang menipu, dari kata-kata yang sia-sia. Tolong kami para suami, untuk kami bisa panah, untuk membangun istri kami Tuhan. Menghormati mereka sebagai teman pewaris daripada kehidupan, daripada kasih karunia kehidupan Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana, berikan iman seperti yang ada pada Abraham. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh menghargai Sarah-Sarah kami, princess-princess yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, doa kami tidak akan terhalang, doa kami akan diterima oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.